Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Singgaiwaka. Saya dari Prodi Fakultas Kedokteran Umum Universitas Malahayati, MPM 18310124, kelompok 3 ya, pada kelompok GPAI. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan melakukan tugas untuk pengambilan nilai ujian praktek ya, itu dengan berdakwah. Tapi mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan ataupun yang tidak semestinya diucapkan, karena saya hanya manusia biasa ya, yang penuh kekhilafan. Baik, langsung saja. Pada materi kali ini saya akan mencoba memberikan atau berbagi ya, untuk materi yang pertama itu adalah tentang jodoh. Nah, ini adalah permasalahan pada setiap anak-anak muda ataupun orang-orang ketika ingin melakukan jenjang yang lebih serius ya. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul untuk menimba ilmu bersama-sama pada hari ini. Nah, semoga saja kita juga diberi kesehatan pada saat pandemi saat ini ya. Salawat serta salam kita persembahkan kepada Nabi seluruh alam, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Baik, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya jodoh itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodoh itu masih menjadi sebuah misteri, masih sebuah yang kita belum ketahui ya. Bahkan sampai di hari pernikahan pun kita belum tentu mengetahui apakah orang yang kita nikah itu adalah jodoh atau orang yang diciptakan untuk kita. Jodoh itu bisa diartikan sebagai teman hidup, terus juga yang mencerminkan dengan kepribadian dari diri kita sendiri. Terus juga terdapat 3 hal yang menjadi landasan bahwa orang tersebut layak untuk dijadikan pendamping. Nah, yang pertama itu adalah pilih orang yang pemaaf apabila kita berbuat salah, meskipun sangat sulit mendapatkan pasangan yang baik. Nah, terus juga yang kedua, pilih orang yang bisa memaklumi dan menerima setiap kekurangan kita. Terus juga karena pada dasarnya semua orang tidak ada yang sempurna, karena semuanya saling melengkapi. Dan yang ketiga, pilihlah yang bisa memotivasi kita, karena roda kehidupan terus berputar dan dapat memotivasi kita ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, sebagai firman-Nya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran surah Ar-Rum ayat ke-21. Nah, maka dari itu, pilihlah seseorang yang bisa memaafkan kesalahan kita walaupun sebesar apapun ya. Seperti halnya dari 3 yang harus kita pilih ya, pemaaf. Pada hakikatnya semua orang bisa memaafkan kesalahan orang lain, namun toleransi juga memiliki batasnya sendiri. Nah, selanjutnya, pilihlah dia yang bisa menerima kita apa adanya, dan yang terakhir itu pilih dia yang bisa mengajakmu pada rahmatnya. Dia yang mengajakmu dalam hal kebaikan patut dipilih untuk menjadi pasangan. Jadi kita melihat apakah nanti pasangan kita itu membawa kita ke jalan yang lebih baik atau malah membuat kita ke jalan yang lebih buruk ya. Nah, patutnya itu harusnya atau lebih bagusnya itu kita memilih pasangan kita itu yang dia mengajak kita ke hal-hal yang baik ya, atau mengajak kita kepada rahmatnya. Nah, selanjutnya dari kesimpulan yang sudah saya berikan ya, materi yang hanya beberapa kesimpulan dari yang saya sampaikan, berarti itu jodoh itu kita harus memilih atau pilihlah jodoh yang baik akhlaknya dan juga agamanya. Nah, karena ketika kita semua memilih seseorang itu dari akhlaknya dan agamanya, itu merupakan kunci utama agar kita bisa senantiasa berada di jalan yang benar.
Dan insya Allah jika kita sudah memilih pasangan kita dengan yang akhlaknya baik ya, terus juga dia agamanya juga baik, insya Allah kita akan dibawa ke jalan yang telah diridhoi. Nah, dan senantiasa insya Allah menjadi hal yang dirahmati setiap waktunya, atau juga hal-hal yang diridhoi oleh Allah ya. Baik, saya kira pemberian atau sharing tentang materi jodoh ini cukup sekian ya, karena saya juga keterbatasan ilmu dan juga ya kita hanya manusia biasa ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.